Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adeta Yuniza Mulia. Saya koas FKK UMJ. Di sini saya dan teman saya akan melakukan penyuluhan terkait dengan COVID-19. Nah, seperti yang kita tahu bahwa COVID-19 ini telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia termasuk negara Indonesia. Sehingga wajar jika kita khawatir akan terkena virus COVID-19 ini yang penularannya sangat cepat. Namun, kita bisa mencegahnya dengan hidup sehat dan gizi yang seimbang. Jadi, dalam upaya pencegahan COVID-19 dari segi gizi, ada beberapa hal yang direkomendasikan oleh Kemenkes RI. Yang pertama, mempertahankan dan memantau berat badan ideal atau normal. Sebaiknya, di rumah atau di tempat kerja, tersedia timbangan untuk memantau berat badan normal. Hal ini merupakan salah satu indikator bila berat badan normal, maka telah terjadi keseimbangan zat gizi yang baik dalam tubuh. Keseimbangan zat gizi yang baik dalam tubuh juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh yang baik. Yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti mencuci tangan sebelum makan. Hal ini menjelaskan bahwa adanya hubungan timbal balik antara infeksi dan status gizi. Status gizi yang baik bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang tinggi menyebabkan seseorang tidak mudah terinfeksi virus maupun bakteri. Yang ketiga, menghindari konsumsi suplemen secara berlebihan. Kecemasan karena COVID-19 ini membuat masyarakat memborong membeli suplemen di apotik untuk dikonsumsi. Konsumsi suplemen ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pemakaian suplemen ini dianjurkan pada beberapa kasus seperti sedang sakit, usia lanjut, anak yang sulit makan, dan kasus-kasus khusus lainnya. Baiknya, pemakaian suplemen ini dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Karena konsumsi suplemen ini ada aturan dosis dan batas waktu konsumsinya. Apabila berlebihan, bisa menyebabkan avitaminosis atau keracunan vitamin, terutama vitamin yang larut lemak, seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Sebagai catatan, suplementasi vitamin A kadang dapat meningkatkan keparahan, seperti pneumonia, sehingga perlu hati-hati dalam pemberian suplemen vitamin A selama infeksi aktif. Lebih bijak jika mengkonsumsi sayur dan buah segar untuk memenuhi kebutuhan vitamin dalam tubuh. Tak ada salahnya menjadikan buah sebagai snack sehat untuk keluarga. Konsumsilah buah saat perut kosong, yaitu sebelum makan makanan utama. Yang keempat, hindari berbagi alat pribadi, seperti penggunaan alat makan yang sama saat makan bersama. Misalnya, menyuapi beberapa anak dengan piring dan sendok yang sama sebaiknya dihindari dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kebiasaan ini memudahkan penularan virus. Setelah menggunakan alat makan, sebaiknya harus dicuci bersih. Yang kelima, mengkonsumsi aneka ragam makanan sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Nah, apa sih gizi seimbang itu? Yang dimaksud dengan gizi seimbang yaitu susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Yang keenam,
bahan makanan harus dimasak dengan matang. ACE2 atau Angiotensin Converting Enzyme 2 merupakan enzim yang menempel pada permukaan luar membran sel-sel di beberapa organ, seperti paru-paru, jantung, ginjal, dan usus. Reseptor ACE2 ini dikenal sebagai pintu masuk virus COVID-19. ACE2 ini bisa ditemukan salah satunya pada ikan. Untuk aman mengkonsumsi ikan, sebaiknya makanan dimasak hingga benar-benar matang. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir, kurangi mengkonsumsi gorengan dan makanan berlemak tinggi, gula, atau sejenisnya. Dalam keadaan COVID-19 ini, kurangi mengkonsumsi makanan yang bisa men-trigger respon imun, supaya imun tidak harus bekerja keras. Nah, apa aja sih gizi seimbang itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Meladia, saya koas dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai peranan gizi seimbang guna untuk mencegah COVID-19. Nah, apalagi di dalam wabah COVID-19 ini, kita harus meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan cara menerapkan perilaku sehat. Nah, bagaimana sih peranan gizi terhadap daya tahan tubuh kita? Kurangnya gizi akan membuat pertahanan daya tahan tubuh kita lemah dan kita akan mudah terkena infeksi. Sebaliknya, seseorang yang mengalami kelebihan berat badan atau kegemukan juga akan berisiko mengalami peradangan berlebihan dan lebih rentan terkena infeksi. Jadi sebaiknya status gizi kita ini kita pertahankan yang normal, tidak gizi kurang maupun gizi berlebihan. Selain asupan protein, karbohidrat, serta lemak yang kita perhatikan, untuk pertahanan tubuh terhadap virus juga harus memperhatikan asupan vitamin dan mineral seperti vitamin-vitamin berikut ini. Bahan makanan sumber vitamin A bisa kita dapatkan dari minyak ikan, wortel, kangkung, labu kuning, tomat, pepaya, dan semangka. Selanjutnya dari vitamin B6 bisa kita dapatkan dari ikan tuna, ayam, salmon, daging sapi, beras coklat, kentang, serta pisang. Selanjutnya ada vitamin B12, ini banyak kita jumpai pada makanan hewani seperti kerang, hati ayam, ikan makarat atau ikan kembung, salmon, daging sapi, serta susu sapi. Selanjutnya vitamin C terdapat dalam bahan makanan seperti kiwi, jambu biji, pepaya, stroberi, jeruk, nanas, mangga. Terkait dengan COVID-19, vitamin C ini memiliki kemampuan untuk memperbaiki sistem kerja paru-paru. Selanjutnya ada folat yang bisa kita temukan dari hati ayam, bayam, kacang tanah, brokoli, tempe, tahu, jeruk, dan stroberi. Selanjutnya ada vitamin D yang bisa kita dapatkan dari susu sapi, makarel, salmon, kuning telur. Selain itu, kita bisa mendapatkan vitamin D dengan cara berjemur di bawah sinar matahari pada pukul 9 pagi selama 25 menit. Selanjutnya ada vitamin E yang terdapat dalam bahan makanan minyak bunga matahari, kemudian kuaci, kacang almond, minyak kelapa sawit, margarin, minyak zaitun, brokoli, serta tauge. Selanjutnya ada selenium yang bisa kita dapatkan dari ikan tuna, daging sapi, kacang-kacangan, kemudian telur, dada ayam tanpa kulit, serta hati ayam. Selanjutnya ada seng yang bisa kita dapatkan dari bahan makanan tiram, kemudian daging kepiting, daging sapi, hati ayam, keju, dan kuning telur. Kemudian ada tembaga yang bisa kita peroleh dari bahan makanan tiram, coklat, kacang, biji-bijian, dan hati ayam. Selanjutnya ada besi yang bisa kita dapatkan dari makanan hati ayam, tiram, daging sapi, kangkung, kerang, bayam, tempe, dan tahu. Dan yang terakhir ada omega 3, bisa kita dapatkan dari ikan makarel atau ikan kembung, kemudian ikan salmon, dan tiram. Semoga apa yang saya sampaikan mengenai contoh-contoh vitamin I dapat kita terapkan dan juga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, agar insya Allah kita terlindung dari
penyakit-penyakit lain ataupun penyakit COVID-19. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.